Konflik di Ukraina telah berubah menjadi laboratorium besar bagi taktik dan senjata baru. Dari drone kamikaze hingga rudal jarak jauh, Rusia terus beradaptasi. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perhatian dunia tertuju pada satu jenis senjata lama yang lahir kembali, bom udara FAB-3000. Bom ini bukanlah teknologi baru. Ia dikembangkan sejak era Soviet sebagai bom konvensional, jatuh bebas dengan daya hancur besar. Namun kini, Rusia memberinya kehidupan baru, bukan dengan membuat versi rudal modern, tetapi dengan menambahkan sistem panduan sederhana yang mengubahnya menjadi bom luncur jarak jauh. FAB-3000 adalah bom udara berat dengan massa total sekitar 3.000 kg. Sekitar separuh beratnya adalah bahan peledak murni, setara dengan lebih dari 1,5 ton TNT. Daya hancurnya sangat besar, mampu merobohkan bangunan beton bertulang, menembus posisi pertahanan bawah tanah, dan meluluh lantakan fasilitas industri. Dalam bentuk aslinya, FAB-3000 hanyalah bom jatuh bebas tanpa sistem panduan. Artinya, pesawat peluncur harus mendekat ke target dan melepaskannya dari jarak dekat. Dalam perang modern, hal itu sangat berisiko karena ancaman rudal anti pesawat dan sistem pertahanan udara jarak menengah. Untuk mengatasi kelemahan itu, Rusia memperkenalkan modul panduan UMPK, singkatan dari Unified Planning and Correction Module. Modul ini berisi sayap lipat, sistem navigasi satelit, serta komputer sederhana yang mengatur arah dan sudut jatuh bom. Dengan tambahan ini, bom dapat meluncur hingga puluhan kilometer sebelum menghantam target. Sebuah cara murah untuk menciptakan efek yang mirip rudal presisi. Ada beberapa alasan mengapa Rusia kini sering menggunakan FAB-3000. Pertama, daya hancurnya. Rusia menghadapi pertahanan Ukraina yang sangat kuat, terutama di area benteng dan infrastruktur bawah tanah. Bom-bom ringan seperti FAB-500 sering tidak cukup untuk menghancurkan bunker tebal atau depot amunisi yang tertanam dalam tanah. Dengan FAB-3000, satu serangan saja bisa menembus struktur beton dan menghancurkan area luas di sekitarnya. Kedua, efisiensi biaya. Rudal jelajah modern seperti Kaliber atau KH-101 sangat mahal, bisa mencapai jutaan dolar per unit. Sebaliknya, FAB-3000 hanyalah bom tua, yang stoknya masih sangat banyak di gudang-gudang Rusia. Menambahkan modul UMPK jauh lebih murah daripada memproduksi rudal baru, tetapi efek destruktifnya tetap tinggi. Ketiga, faktor taktis dan keamanan pesawat. Dengan kemampuan meluncur 40-60 km, pesawat Rusia dapat melepaskan bom dari wilayah aman tanpa menembus zona pertahanan udara Ukraina. Ini sangat penting karena sejak 2023, Ukraina mendapat sistem Patriot, NASAMS, dan IRIS-T yang efektif menembak pesawat jarak menengah. Hingga kini, tidak ada data publik yang menyebut jumlah pasti FAB-3000 yang telah digunakan. Namun, laporan dari berbagai lembaga analisis militer menunjukkan bahwa Rusia meluncurkan ribuan bom berpemandu setiap bulan, mulai dari FAB-250, FAB-500, hingga versi yang lebih besar seperti FAB-1500 dan FAB-3000. Untuk varian 3 ton ini, kemungkinan masih digunakan secara terbatas, terutama di sektor Medan Timur dan Selatan, seperti wilayah Kharkiv dan Zaporizhia, di mana Rusia berupaya menekan pertahanan Ukraina dari udara. Pertanyaan penting berikutnya adalah, pesawat apa yang bisa membawa bom sebesar itu? Jawabannya, sebagian besar adalah Sukhoi Su-34 Fullback. Su-34 adalah pesawat tempur pengebom berat yang dirancang khusus untuk serangan darat jarak menengah. Struktur badan pesawatnya diperkuat dan mampu membawa beban
hingga 9 ton senjata di 12 cantelan eksternal. Dengan konfigurasi itu, Su-34 bisa membawa satu FAB 3000 di bawah badan pesawat tanpa mengorbankan stabilitas penerbangan. Selain daya angkut, Su-34 memiliki keunggulan penting lain, avionik dan navigasi yang cocok dengan sistem UMPK. Kokpit 2 awak yang berdampingan memudahkan koordinasi antara pilot dan operator senjata dalam menentukan titik lepasan yang tepat. Sistem navigasi GLONASS inertial di dalam pesawat dapat langsung berkomunikasi dengan modul panduan bom, memastikan peluncuran dilakukan di titik optimal agar bom dapat meluncur sejauh mungkin dengan presisi tinggi. Rusia memang memiliki pengebom besar seperti Tu-22M3 atau Tu-95 yang mampu membawa muatan jauh lebih berat. Namun, pesawat-pesawat itu berperan sebagai pengebom strategis jarak jauh dan tidak selalu tersedia di front Ukraina. Penggunaannya juga mahal dan berisiko tinggi bila harus beroperasi dekat garis depan. Su-34 menjadi pilihan paling efisien karena jumlahnya banyak, jangkauannya cukup jauh, dan biaya operasinya jauh lebih rendah dibanding pengebom strategis. Dalam konteks perang berlarut seperti di Ukraina, efisiensi dan ketersediaan menjadi faktor penting. Itulah sebabnya Rusia memusatkan modifikasi UMPK pada Su-34 sebagai platform utama peluncur semua varian bom berpemandu, termasuk FAB 3000. Secara strategis, penggunaan FAB 3000 menunjukkan pola baru dalam perang modern Rusia. Alih-alih mengandalkan senjata mahal, mereka menghidupkan kembali sistem lama dengan pendekatan pragmatis. Menggabungkan teknologi murah dengan kapasitas produksi besar, memungkinkan Rusia mempertahankan tekanan udara dalam jangka panjang. Bagi Ukraina dan sekutunya, tantangannya adalah memperkuat pertahanan berlapis, meningkatkan deteksi radar jarak jauh, serta menambah sistem intersepsi yang mampu menghadapi bom luncur berkecepatan tinggi. Karena meski bukan senjata mutakhir, efek kumulatif dari ribuan bom semacam ini bisa merusak jaringan logistik dan moral pasukan bertahan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.